مرحبا أهلا نوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Sebagai informasi, insyaallah kita rutin di malam Ahad malam Senin di Majlis Abu Al-Habib Abu Bakar. Jadi kita buat semacam seminar santai gitu. Jadi dari perspektif fikih sama tasawuf di dalam pengkajian kitab dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi sejarah, tapi kita buat kajian dari dua pandangan, dari pandangan fikih dan pandangan tasawuf. Kemudian berikutnya nanti pakai tanya jawab, mungkin 3 orang. Setelah itu, kalau malam ini kita agak sempat karena ada acara lagi di Langgar Hijau, jadi dipersingkat. Nah, tadi telah dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad, Usman dan Habib Ali. Jadi kitab Sirah An-Nabawiyah ini punya manhaj, punya metode khusus. Ada Sirah Nabawiyah yang bermanhaj fikih. Metodenya, konsepnya cenderung kepada fikih. Jadi sejarah Nabi, tapi dilihat dari perspektif fikih. Nah, ini kitab disusun oleh Al-Imam Ibnu Zawziyah Al-Qayyim. Ya, lahir 691, meninggal 751 Hijriah. Nama kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada juga kitab sejarah Nabi, itu bercorak kepada hadis. Jadi lebih cenderung kajiannya itu kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab sirah jenis seperti ini banyak. Mungkin yang paling populer yang biasa kita kenal Sirah Nabawiyahnya Ibn Katsir. Ya, Ismail bin Umar Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Ini cenderung kepada hadis. Ada juga Sirah Nabawiyah dari sisi analisis. Jadi setiap peristiwa sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianalisa hikmah-hikmahnya. Nah, ini Sirah Nabawiyah kontemporer, kekinian, disusun oleh ulama bernama Dr. Muhammad Said Ramdan Al-Buti. Nama kitabnya Fiqh Sirah An-Nabawiyah. Ada juga yang cenderung kepada tasawuf. Jadi mengkaji Sirah Nabawiyah dari perspektif tasawuf. Ini kitab sarah dari syarah Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, disusun oleh Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili yang lahir 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah. Judulnya Ar-Raudul Unf. Dan masih banyak lagi daripada manhaj metodologi di dalam mengkaji Sirah Nabawiyah. Wal farqu baina sirah wa tarikh. Perbedaan antara sirah dan tarikh, kalau secara makna memang artinya sama, sejarah. Tapi agak sedikit berbeda maknanya. Kalau sirah ini lebih cenderung kepada biografi kehidupan. Makanya sirah ini kan dari arti perjalanan hidup, biografi hidup. Nah, biasanya dimulai sebelum lahir. Makanya Sirah Nabawiyah, yang kitab-kitab yang lengkap, pasti dikaji sebelum Nabi lahir. Sukunya apa dulu, kakeknya siapa, dijelaskan. Nah, ini namanya sirah, dijelaskan dari sebelum lahir sampai meninggal. Kalau tarikh, perspektifnya itu atau substansinya itu lebih terfokus kepada al-hawadith mu'allaqah bit tawarikh, kejadian-kejadian sejarah yang terikat dengan waktu. Makanya biasa kalau pakai waktu-waktu itu, dia lebih cenderung kepada peristiwa yang terikat dengan waktu. Seperti kitab dari Imam Suyuti misalnya, yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Nama kitabnya kalau tidak salah Tarikhul Khulafa. Nah, itu kan dibahas berurutan.
sesuai dengan masa atau periode dari kepemimpinan para khulafa. Ini perbedaan antara sirah dan tarikh. Dan diawali di kitab Tarikhul Khawadith, ya, judul beliau Tarikhul Khawadith. Ini manhajnya lebih cenderung kepada tarikh bukan sirah. Makanya Abu Ya memulai dengan judul Tarikhul Khawadith. Nah, kalau Tarikhul Khawadith maka dimulainya itu di saat Nabi lahir. Makanya di kitab ini tidak dijelaskan tentang Qabail, sejarah suku Quraisy, tidak dijelaskan karena tarikh mulai dari masa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kita kutip dari kitab Sirah Nabawiyahnya As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan punya kitab Sirah Nabawiyah yang sangat bagus. Itu beliau mendeskripsikan waktu-waktu, detik-detik lahirnya Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, wulida Rasul sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu pertama lahir ke dunia, posisinya menghadap ke kiblat. Mustaqbilal qiblah. Rafi'an ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya mengarahkan ke langit. Ya, kalau akidah Mujassimah menganggap Allah di langit. Golongan Asy'ariyah mengatakan Allah terbebas dari tempat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq mengatakan, Innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan li qudratihi wala makanan li dzatihi. Dalam Al-Qur'an disebutkan tsumma stawa 'alal arsy. Allah beristiwa di atas ars. Ars ay makna sarir, singgasana. Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang tentunya akidahnya tidak salah. Akidahnya tidak mungkin salah. Karena yang mendapatkan ilmu langit 100% tanpa terkontaminasi dengan ilmu-ilmu lainnya hanya Imam Ali bin Abi Thalib. Karena mulai dari kecil sudah dijaga dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Ali mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan ars bukan untuk ditempati, tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dengan menciptakan ars. Ini pernyataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, disusun oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ada munajat dari Al-Imam Ali Zainul Abidin di dalam salah satu doa beliau. Al-Imam Ali Zainul Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib alaihimussalam, beliau mengatakan dalam munajatnya, Anta Allah la yahwika makanun. Engkau adalah Allah yang tidak diliputi oleh satu tempat. Jadi Allah tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Tidak terikat dengan waktu. Kalau membutuhkan tempat dan terikat dengan waktu, namanya makhluk. Walladzi ayyana aina fala aina lahu wa kayfa kaifa fala kaifa lahu. Yang menciptakan waktu Allah, maka Allah tidak butuh dengan waktu. Yang menciptakan keadaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak butuh dengan keadaan. Yang menciptakan tempat Allah, maka Allah tidak butuh kepada tempat. Nah, ini akidah namanya munazzihun yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dari perspektif fikih, Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir ke dunia menghadap ke kiblat. Kiblat ini di mana? Kiblat ini ada dua, dan Nabi mempraktekkan dua kiblat. Kiblat pertama Baitul Maqdis. Sebelum di Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu dipindahkan ke Ka'bah. Dan itu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat yang menceritakan tentang kiblat di surat Al-Baqarah, ya, ayat 144, qad nara
Taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Ini perfirman luar biasa. Nabi dalam hati sembunyikan keinginan, ya Allah, kalau boleh kiblat jangan ke Baitul Maqdis, ke kakek buyut saya Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Belum didoakan, belum diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala telah berikan. Kami melihat wajahmu itu, kata Al-Imam Ibnu Jujjas, melihat wajah Nabi, Nabi itu menatap ke langit, berharap agar kiblatnya itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dalam hati saja keinginan Nabi, Allah katakan, kalau begitu palingkan wajahmu wahai Rasulullah ke kiblat tardaha, kiblat yang kau suka. Jadi kalau seandainya Nabi suka kiblat selain Ka'bah, Allah akan turutin. Tapi Nabi berkeinginan kiblatnya Ka'bah, maka Allah kasih. Jadi bukan Ka'bahnya, tapi keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada kata Masjidil Haram, ini kesimpulan dari para ahli tafsir dan kesimpulan dari para ahli hadis itu maknanya 5. Jadi tidak serta-merta ada kata Masjidil Haram tertuju kepada masjid, tidak. Yang ada di Makkah, tidak. Ada 5 makna. Yang pertama, ketika Allah sebutkan Masjidil Haram, itu maknanya Ka'bah, bukan Masjidil Haram. Karena kiblat itu Ka'bah, bukan masjid. Seperti firman tadi di surat Al-Baqarah ayat 144. Itu disebutkan fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Arahkan, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud di sini Masjidil Haram bukan Masjidil Haram tapi Ka'bah. Itu makna pertama, Ka'bah. Makna kedua, al-masjidu kulluhu. Makna kedua, Masjidil Haram adalah masjid secara keseluruhan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 221 Hijriah, dalam musnadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa Masjidil Haram." Kata Nabi, satu salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu jauh lebih hebat pahalanya dibanding 1000 salat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, makna Masjidil Haram di sini adalah masjid secara keseluruhan. Al-masjidu kulluhu. Dalam riwayat Bukhari yang lahir 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah, disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram, wa Masjidi hadza, wa Masjidil Aqsa." Janganlah kalian bepergian kecuali tertuju kepada 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram. Ini maknanya masjid kulluh. Yang kedua masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Itu makna kedua Masjidil Haram. Makna ketiga, Al-Masjidil Haram adalah kota Makkah. Kota Makkah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Di prolog surat Al-Isra Allah sebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di setengah malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, di ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Umar Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib mengatakan Masjidil Haram di ayat tersebut adalah rumahnya Ummu Hani. Rumahnya Ummi Hani, saudarinya Imam Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi bukan di masjid Nabi diisrokan, tapi di rumahnya Ummi Hani. Nah, Masjidil Haram di ayat tersebut maksudnya adalah kota Makkah, bukan Masjidil Haram. Itu yang ketiga ya.
Yang keempat, maknanya adalah al-haram kulluh. Disebutkan Masjidil Haram tapi maknanya tanah haram secara keseluruhan. Seperti disebutkan di surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabu Masjidal Haram ba'da amin. Wahai orang-orang beriman, jangan sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram. Di sini disebut Masjidil Haram, tapi maknanya adalah tanah haram, bukan masjidnya. Makanya dilarang masuk ke kota Makkah. Kalau Al-Haram itu sudah ada patokan tandanya, sudah dibuat. Ini makna keempat dari Al-Masjidil Haram. Makna yang kelima adalah Hudaybiyah. Disebutkan dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 7, Masjidil Haram, tapi maknanya bukan Masjidil Haram tapi Hudaybiyah. Kan ada perjanjian sulh Hudaybiyah. Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 7, disebutkan kaifa yakunu lil musyrikina ahadun indallahi wa rasulihi illa alladhina ahadtum indal Masjidil Haram. Bagaimana bisa orang-orang musyrik mereka membuat perjanjian dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang bisa itu adalah orang-orang yang sudah melakukan perjanjian indal Masjidil Haram, di sisi Masjidil Haram. Nah, yang dimaksud di sisi Masjidil Haram di sini adalah Hudaybiyah. Karena perjanjian sulh Hudaybiyah itu dilakukan di wilayah yang namanya Hudaybiyah. Dr. Syekh Ali Jum'ah beliau menjelaskan asbabul wurud, kronologis kenapa Nabi ucapkan hadis yang berbunyi an-nazru fi wajhi Ali ibadah, memandang wajahnya Imam Ali ibadah, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini punya korelasi dengan peristiwa sulh Hudaybiyah, kata Syekh Ali Jum'ah rahimahullah. Jadi orang-orang Makkah, kafir Quraisy mengutus Suhail menjadi utusan untuk membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian diberikan itu surat perjanjian, mitsaq, piagam perjanjian. Ternyata Suhail ini tidak setuju dengan tulisan yang ada di perjanjian tersebut. Yang pertama, tidak setuju dengan nama Allah. Tidak perlu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi mengatakan ikut saja, dihapus. Kemudian yang kedua tidak setuju, ini juga saya tidak setuju, Muhammad Rasulullah. Jangan pakai Rasulullah, pakai Muhammad ibni Abdillah saja. Maka Nabi perintahkan pada waktu itu katibnya yang menulis perjanjian tersebut adalah Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nabi perintahkan, ya Ali, umhu, wahai Ali, hapus itu tulisan Rasulullah. Imam Ali tidak berani menghapus. Nabi mengulang lagi, ya Ali, umhu, hapus. Rasulullah perintahkan kedua kalinya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib tidak melaksanakannya. Karena apa? Ta'adduban, tidak berani menghapus gelar Nabi Muhammad SAW. Sampai 3 kali, ya Ali, umhu, hapus. Al-Imam Ali terdiam, karena begitu penuh kecintaan dan ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Mau mengganti nama Nabi, menghapus gelarnya Nabi, beliau tidak sanggup. Karena beliau tidak sanggup menghapus gelarnya Nabi Muhammad SAW, maka Nabi sendiri yang mengambilnya. Kemudian Nabi dengan liurnya yang suci menghapus tulisan Rasulullah. Maka di saat itu Suhail, utusannya orang Quraisy, dia setuju dengan piagam tersebut. Piagam tersebut dinamakan Sulh Hudaybiyah, perjanjian yang dilakukan di wilayah yang namanya Hudaybiyah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Diambillah itu piagam, dia setuju, dia balik ke Makkah. Kemudian di saat itu ada banyak dari kalangan sahabat
yang ada di tenda tersebut ketika terjadi penulisan piagam. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib adalah sesuatu yang diapresiasi oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan bentuk pengingkaran, tidak. Makanya ada khilaf, ya. Imtithalul awamir aula min adabis sulukil murid. Melaksanakan perintah guru jauh lebih utama dibanding mengutamakan adab. Tapi di mazhab yang lain terbalik. Adab lebih didahulukan dibanding melaksanakan perintah. Yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib adalah mendahulukan adab dibanding perintah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nabi mengatakan, karena sebab Al-Imam Ali bin Abi Thalib beradab kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan di hadapan para sahabat, An-nazru fi wajhi Ali ibadah. Memandang wajahnya Imam Ali adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dikisahkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang disusun oleh Al-Imam Ibn Katsir, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika tawaf bersama Imam Ali bin Abi Thalib, yang beliau lihat wajahnya Imam Ali, bukan Ka'bah. Tawaf lihat wajahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib perhatikan itu. Ini sunnahnya istislam ke Hajar Aswad kalau lewat menghadap ke Ka'bah. Tapi yang dilihat wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Tawaf 7 kali lihat wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Selesai daripada itu, Imam Ali bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau hanya melihat wajahku? Kenapa tidak lihat saja Ka'bah?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nazru fi wajhi Ali ibadah." Memandang wajahnya Imam Ali adalah ibadah. Makanya saya gunakan mata saya yang menatap wajahmu lebih afdal. Karena sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masjid pertama yang Allah bangun secara historis adalah Masjidil Haram. Karena ini nasnya dalam Al-Qur'an, inna awwala baitin wudiya lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Allah sebutkan rumah pertama karena waktu itu tidak ada rumah. Rumah Allah yang pertama berdiri di bumi, tidak ada rumah yang lain. Rumah pertama yang didirikan bagi manusia di bumi adalah yang ada di Bakkah. Dr. Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Rawaihul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam mengatakan makna di Bakkah ini beda dengan Makkah. Lokasinya sama, maknanya beda. Kalau Makkah itu daratan, bagian atas. Kalau Bakkah itu maknanya bagian atas dan dalam. Jadi tanah itu suci bukan hanya di bagian atas, tapi sampai ke dalam-dalamnya juga suci. Itu kata Bakkah. Kata Bakkah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sahabat bernama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid pertama yang dibangun di bumi ini masjid apa? Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram. Al-Masjidul Haram, Masjidul Haram. Kemudian ditanya lagi oleh Sayyidina Abu Dzar, "Summa ay ya Rasulullah?" Setelah Masjidil Haram, masjid apa yang dibangun? Nabi katakan, Al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidul Aqsa. Ditanya lagi oleh Sayyidina Abu Dzar, "Kam bainahuma?" Jarak waktu keduanya tuh berapa lama pembangunannya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'una sanah, 40 tahun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah meninggal 452 Hijriah dalam kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan makna 40 tahun itu yang pertama Ka'bah dibangun oleh Adam, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian 40 tahun berikutnya sudah ada anak turunan intisyar, tersebar sampai ke Palestina. Maka mereka bangun juga di situ masjid Baitul Maqdis atas perintah Nabi Adam alaihissalam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini proses pembangunan masjid yang pertama
di bumi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.